Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumil qiyamati amma ba'd. Abna'i talabah, anak-anakku yang Ustadz banggakan, yang Ustadz harapkan doa-doanya, dan yang Ustadz nantikan semua amal-amal soleh kalian yang kalian upayakan di pesantren untuk dilakukan demi masa depan kalian sendiri dan juga untuk mengangkat derajat orang tua kalian. Hari ini dan hari-hari sebelumnya kalian berada di tempat ini untuk melakukan satu ibadah, bukan sekedar kalian pergi dari pesantren dan bersenang-senang di tempat yang baik ini, tetapi tujuannya adalah bagaimana kita punya kesempatan betul-betul lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Meskipun setiap hari kalian juga berinteraksi dengan Al-Quran, tapi di tahfidz camp ini kalian difokuskan, tidak dicampur dengan kegiatan lainnya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memesankan kepada kita, Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat satu kaum karena Al-Quran dan meninggalkan kaum yang lain karena mereka juga meninggalkan Al-Quran. Ketika hidup kita ini betul-betul pedoman dan patokannya adalah Al-Quran, maka kita akan merasakan sebuah ketenangan, kebahagiaan, dan masa depan yang lebih baik. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar di muka bumi yang Allah berikan dibandingkan mukjizat-mukjizat para nabi lainnya. Kenapa mukjizat ini dibilang yang paling besar dan paling berharga buat umat Islam? Kalau Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang telah mati, kalau Nabi Musa pernah membelah lautan, itu hanya terjadi saat itu dan kemudian dijadikan ibroh. Dan tidak ada berulang. Tetapi Al-Quran, mukjizatnya Rasulullah SAW adalah pedoman dan petunjuk hidup untuk dijadikan arahan agar semua manusia sampai akhir zaman hidup dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika orang dalam hidupnya memegang prinsip Islam, maka insya Allah hidupnya bahagia. Kemudian Al-Quran juga, kata Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, Al-Quran ini diturunkan untuk 3 hal. Ya. Yang pertama adalah bagaimana agar Al-Quran ini bisa menjadi ta'abbud bi qiraatihi, menjadi ibadah ketika dibacanya. Ya. Ketika dibaca dia menjadi ibadah. Kemudian wa fahima ma'anihi. Kemudian dipahami ya isinya dan makna-maknanya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wal amalu bihi. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan ini yang pertama untuk ketika dibaca dia, maka semua yang dibaca itu adalah ibadah. Ya. Manakulu alif lam mim harfan, ya.
Jadi katakan alif lam mim itu satu. Ya. Tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Makanya ketika baca Al-Quran dalam satu ayat, satu huruf itu diganjar satu pahala, kemudian ditingkatkan jadi 10 dan ditingkatkan kembali. Hingga dalam satu ayat saja sudah berapa pahala yang didapatkan. Ya. Ketika kita dalam sehari memurojaah 1 juz, maka sudah nggak mampu kita menghitungnya. Begitu banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk apa? Untuk mentadaburi ma'anihi, ya, untuk memahami apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangkan, serta apa yang Allah berikan gambaran sebagai ibrah bagi manusia. Jadi ketika Al-Quran ini kita baca, kita hafal, lalu kemudian kita mengerti bahasa Arab dan memahami maknanya, maka akan menjadi sebuah petunjuk hidup agar kita terselamatkan dari berbagai kerusakan yang terjadi. Ya. Yang ketiga, kita amalkan. Semua perintah-perintah di dalamnya. Ada di dalam perintah untuk birrul walidain. Ada perintah jangan sampai menzalimi orang lain, ya, la yashar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Ya, jadi jangan pernah kalian juga merendahkan orang lain. Jangan kalian juga suka membuli orang lain. Ya. Jangan juga tajassus, ya, memata-matai orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka yaktab ba'dukum ba'do, ya, menggibah satu dengan yang lain. Jangan juga mencuri. Jangan menyakiti perasaan orang lain. Dan sekian banyak perintah Allah yang ada di dalamnya. Kalau kita hanya sekedar hafal tapi kita tidak memahami maknanya, maka kita rugi. Dapat pahala tetapi kita tidak mendapatkan arahan dan petunjuk hidup. Ya. Maka yang kedua ini harus pelan-pelan kalian setiap habis menghafal, kemudian coba baca terjemahnya. Ya. Supaya kalian bisa memahami. Yang kedua, yang ketiga, beramallah dengan Al-Quran dalam keseharian. Ya. Kemudian Al-Quran juga merupakan Al-Quran itu di dalamnya ada mau'idhah. Apa makna mau'idhah? Mau'idhah itu apa? Nasihat. Ya. Nasihat, pembelajaran, ya. Dari siapa? Dari Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang mau'izah dari Rabb kalian. Ya, mau'izah itu nasihat yang sangat mendalam. Bukan sekedar nasihat, tapi betul-betul seperti seorang ayah sedang menasihati anaknya dengan penuh kesungguhan, harapan yang kuat untuk anaknya mau berubah. Nah, jadi mau'izah ini diberikan oleh Allah, ya, peringatan juga nasihat kepada manusia. Mir rabbikum, ya, dari Allah memberikan apa? Wanti-wanti, memberikan nasihat, memberikan apa? Peringatan agar manusia itu mau hidup sesuai dengan tuntunannya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Penyayang. Gak ingin umatnya, hambanya ini tersesat lalu kemudian memenuhi pintu neraka. Ya. Kemudian kata Allah dilanjutkan wasyifa'u lima fi
sudur. Al-Quran itu juga sebagai penyembuh apa yang ada dalam dada dan hati kita ini, jantung kita ini. Wahuda warahmatul lil mu'minin. Jadi ada berapa tuh? Mau'idhah, peringatan, ya. Di dalamnya Allah menceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka. Ya. Di dalamnya Allah menceritakan tentang hukuman bagi orang-orang yang berbuat fajir, ya, kejahatan. Ya, di dalamnya juga Allah memperingatkan terhadap perbuatan syirik. Jangan sampai dilakukan karena kalau mati tidak akan diampuni dan akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Itu mau'idhah. Lalu kemudian juga yang kedua, syifa lima fis sudur. Ya. Kalau orang interaksi dengan Al-Quran, dia ikhlas membacanya, dia hafal dengan ikhlas, maka akan jadi obat bagi hatinya. Yang tadinya hasad, yang tadinya sering sekali punya pikiran jelek, yang tadinya juga nggak suka dengan kebahagiaan orang lain, ya, semua akan diobati dengan Al-Quran. Ya. Orang lain terima nikmat, dia ikut senang, bahagia. Orang lain dapat musibah, dia juga akan merasa sedih. Harusnya seperti itu. Tapi manusia banyak yang hatinya terbolak-terbalik. Ya, karena dia jauh dari Al-Quran. Maka kalian ketika baca Al-Quran itu, ya, jadi hatinya itu bersih. Ya, diobati hati itu dengan Al-Quran. Hati yang gamang, yang panikan, yang takutan dengan kegelapan, ya, khawatir berlebihan, ya, semua hati-hati yang tidak sesuai dengan seorang mukmin yang harusnya tenang dan berserah diri kepada Allah, itu dibersihkan, ya, dengan kalian membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, huda warahmatul lil mu'min. Apa huda? Petunjuk. Ya, kalau kita hidup nggak ada petunjuknya, bingung nggak? Bingung. Maka Al-Quran ini datang sebagai petunjuk agar kita itu hidup, semuanya sudah dikasih sama Allah. Seorang mukmin nggak boleh makanan sembarangan. Ini haram, darah haram, mayit haram, kecuali mayit yang ada di laut. Ya, tidak boleh membuka aurat, tidak boleh memakan sembarangan, merokok, haram itu semua. Ya, maka ada petunjuk hidupnya. Kenapa itu semua dilarang? Ya, karena Allah itu sayang dengan hambanya. Bayangkan kalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepada hambanya, tidak dikasih petunjuk, hidup manusia ini kacau. Saling bunuh di mana-mana, mengkonsumsi apapun. Makanya orang yang tidak baca Al-Quran, dia tidak akan paham betapa nikmatnya orang hidup di dunia dengan petunjuk itu. Ya. Nah, kita sudah punya nikmat berupa agama Islam. Dan ini nikmat tertinggi, teragung, dan terbesar yang diterima oleh manusia, yaitu qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang-orang yang sudah memeluk Islam. Waruziqa kafafa. Kemudian dia diberikan rizki yang cukup. Ya, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan dia bersikap qanaah dengan yang telah Allah berikan. Jadi orang mukmin itu, orang Islam itu tenang hidupnya. Ya, mau banyak mau sedikit hartanya dia santai. Dia nggak pernah gusar, nggak pernah bingung. Ya, beda sama orang yang suka ngerokok. Dia nggak ada rokok seharian, stres dia. Ya, asam mulutnya katanya. Ya, oleh karenanya hati-hati. Jangan sampai kalian itu sudah ada petunjuk, tapi tidak diambil petunjuknya. Besok di akhirat tempeleng sama malaikat. Ya. Kamu kenapa di dunia ngerokok? Asem malaikat. Bok! Ya, ditempeleng. Asem-asem. Kamu tahu itu hukumnya apa? Iya tahu, tapi saya nggak tahan digoda oleh setan. Ya udah, berarti kamu ikut setan saja ke neraka. Gitu. Ya, jadi hati-hati, sudah tahu hukumnya tinggalkan. Ya. Makanan harus
Hati-hati juga. Beli segala sesuatu ada nggak label tulisan halal? Karena Al-Quran itu petunjuk semuanya, bukan cuma dalam hal makanan, tapi juga dalam hal hidup secara keseluruhan. Tidurnya bagaimana, ya. Kalau lagi gusar, lagi pening pikiran, bukan ngerokok. Mana ada orang habis ngerokok terus jadi tenang? Nggak ada. Orang punya utang banyak, ngerokok, utangnya lunas. Nggak ada. Ya. Orang ada masalah ngerokok, habis rokoknya habis, masalahnya masih ada. Tapi orang yang cerdas itu ada masalah, masalahnya diselesaikan. Tenangnya dengan apa? Dengan ibadah baru benar-benar tenang. Dia ibadah, sujud, minta tolong sama Allah. Ya. Datangi Allah di malam sepertiga malam terakhir. Ya. Bukan dengan lagi pusing nih. Jalan ke sana ke sini. Ya, ngerokok misalnya dan melakukan kegiatan yang enggak manfaat lainnya. Enggak akan jadi solusi buat masalahnya. Ya. Kemudian juga ya, Al-Quran itu, dan ini pentingnya, adalah akan memberikan kepada kita surprise nanti di hari akhirat. Ya, di mana hari pembalasan akan datang. Al-Quran datang sebagai bentuk surprise bagi kita yang memang dekat dengan Al-Quran. Apa kata Nabi? Man qara Al-Quran, ya, atau iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Iqra'ul Quran kata Nabi. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Besok pada hari kiamat sudah ditegakkan, ya. Tiupan yang pertama dunia hancur. Tiupan yang kedua manusia dibangkitkan dan dihisap di situ. Ya, pada saat penghisapan itu maka orang yang dekat dengan Al-Quran, ya, senang dengan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, menghafalnya, ya, dan membacanya terus-menerus, maka dia datang ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka dia pada hari kiamat datang memberikan syafaat kepada yang membacanya, yang mengamalkan, ya, yang cinta kepada Al-Quran. Ya, makanya saat ini yang kalian lakukan itu adalah hal terindah untuk kalian bisa lihat besok pada saat manusia sudah tidak ada yang bisa membantunya lagi kecuali amalnya dia di dunia. Ya. Jadi beradanya kalian di sini untuk mempersiapkan, ya, kehidupan yang indah pada saat kematian itu datang. Ya. Dan orang yang bersama Al-Quran, gak ada istilahnya orang yang bersama Al-Quran itu hidupnya sengsara, gak ada. Ya. Gak ada ceritanya. Kalau orang sarjana banyak tuh yang nganggur, tapi orang yang memuliakan Al-Quran gak ada ceritanya orang sengsara. Ya. Seorang Syekh Imam Masjidil Haram, ya, Dr. Dosari, itu dia tentara, pangkatnya itu letnan 2. Nah, di sana kalau pangkatnya sudah seperti itu, gajinya lumayan dan karirnya bagus. Tapi dia berpikir, saya jadi tentara ini kok semakin nggak bisa ya murojaah dan hafalan Quran. Jadinya saya ini banyak meninggalkan dan hancur semua hafalan saya. Kalau gitu saya berhenti sajalah. Semua teman-temannya mencemooh, ya, kok bisa ente keluar? Orang semua berebut pengen kayak ente malah tinggalin. Enggak, saya pengen betul-betul mengembalikan hafalan saya karena itu lebih berharga buat saya. Ternyata apa yang terjadi? Allah berikan yang lebih baik buat dia. Bukan cuma sekedar posisi tentara, tetapi menjadi orang yang sangat terhormat di dunia, yaitu menjadi imam Masjidil Haram. Ya. Kalau kalian yakin, jujur kepada Allah bahwa saya memang betul-betul ya Allah ingin hafal Quran ini untuk akhirat saya. Saya hafal Quran ini bukan untuk cari duit. Saya hafal Al-Quran ini untuk diri saya, keluarga saya, dan rasa cinta saya kepada agama ini.
Ya. Maka ketika seseorang jujur seperti itu, Allah akan berikan kemudahan bagi dia dalam kehidupannya. Dan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ketika Allah berkehendak. Ya. Banyak sekali kisah-kisah orang yang meninggalkan segala dunia yang dia miliki untuk berkhidmat, ya, untuk menjadi bagian daripada dai-dainya Allah, ya. Maka kesenangan dunia yang diperoleh tanpa keberkahan, dia akan tinggal begitu saja ketika masanya datang. Tapi rasa lelah kita dalam beribadah besok akan menjadi kebahagiaan. Rasa senang yang kita peroleh saat ini tetapi jauh dari ridha Allah akan menjadikan kesedihan di masa yang akan datang. Makanya semua jalan dan langkah menuju surga itu pahit, berat, dan gak enak. Ya. Tetapi dia akan memberikan hal-hal yang indah. Tetapi jalan menuju ke neraka itu dibuat semuanya kesenangan. Karena besok dia akan menebus hasil kesenangannya itu. Ya. Kalau kalian lelah, ngantuk, jenuh menghafal Quran, itu bagian daripada perjuangan agar bagaimana kita ini besok akan memetik hasilnya. Ya, besok kita akan memetik hasilnya. Ya, Ustadz berharap semua kalian ini adalah angkatan pertama yang besok akan membawa harum nama pesantren kalian, orang tua kalian, dan negara ini. Ya. Insya Allah kalian kalau sungguh-sungguh sudah banyak kesempatan yang menunggu kalian. Di antaranya kalau kalian mau ke Mesir, ke Al-Azhar, itu sudah disiapkan jalannya. Ya. Tinggal kembali, kalian mau sungguh-sungguh atau tidak. Jadi nggak mungkin tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safina la tajri alal yabas. Kamu pengen tuh kesuksesan, kamu pengen kebahagiaan, tapi nggak mau menempuh jalannya yang memang berat, capek, dan susah. Nggak mungkin kapal itu berjalan di atas tanah yang tidak ada airnya, nggak mungkin. Kapal itu kalau mau jalan itu ada airnya. Maka kalau mau sukses itu, sekaranglah waktunya kalian pilih untuk hidup yang lebih lelah. Ketimbang besok di hari tua kalian itu menjadi orang tua yang lemah, yang tidak punya ilmu, dan menjadi terhina gara-gara apa? Gara-gara nggak memuliakan dirinya sendiri dan agamanya. Ya. Kalian saat ini diberikan kesempatan oleh Allah. Iktanim khamsan qabla khamsin. Ya, jaga itu 5 hal itu. Mumpung masih muda, gunakan ya kekuatan untuk bisa terus berusaha menjadi lebih baik. Ya, jangan pesimis saat anak susah ngafal. Kalau antum susah berarti antum lagi banyak maksiat. Bertobat dan banyak minta ampun. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, saat anak jenuh. Oke, kalau antum jenuh boleh olahraga. Ya, kemudian diimbangi dengan zikir sehingga kita ini jadi manusia yang selalu happy dengan berbagai macam keadaan. Ya, happy-nya kenapa? Happy karena kita ini menjalankan semua ketaatan. Orang yang melakukan kemaksiatan itu, ya, maha kafi nafsik wa karih ta'ayatil bihin nas. Hatinya itu nggak nyaman orang melakukan kemaksiatan itu. Coba tanya pada diri kalian sendiri. Ya, kalau kalian sedang habis melakukan kejelekan, nyaman nggak di hatinya? Takut nggak? Takut nggak? Misal nih kalian berbohong sama ustadz, takut nggak itu? Hah? Di hatinya nyaman nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Ya, jadi kalau kalian betul-betul ingin hidup nyaman, ya, maka di pesantren sebenarnya sudah diberikan semuanya.
teman-teman yang baik insya Allah. Ya walaupun 1-2 ada yang cocok nggak cocok. Cocok nggak cocok itu biasa dimanapun. Ya nggak mungkin manusia itu cocok semuanya, nggak mungkin. Ya itu bagian dari apa? Mental. Harus kuat menghadapi perbedaan. Harus kuat bagaimana kita bisa bertahan dengan keadaan yang sederhana. Ya. Kalau kalian saat ini mau bersusah payah, insya Allah besok akan menjadi manusia yang merasakan hasil jerih payahnya. Ya, man zara'a hasoda. Siapa yang hari ini nanam, dia akan panen. Kalau sekarang nanamnya itu keburukan, males-malesan, semaunya sendiri, besok akan panen. Nggak naik kelas misalnya, keluar dari pondok, nambah bingung, dan seterusnya. Ustadz barusan ditelepon tuh sama orang tua. Orang tua nggak tahu, dia tahu Ustadz dari medsos, terus telepon, dia cerita, Ustadz anak saya ini bingung, sekarang nganggur di rumah. Kenapa emang? Dia awalnya mondok, sudah kelas 8 dia tergoda sama teman yang rokok, dikeluarkan dari pondok. Setelah dikeluarkan, dia bingung mau kemana. Ya, terus dia pindah ke pondok berikutnya. Pondok berikutnya karena dia nggak punya rapot dan nggak bisa memenuhi syaratnya, dia ngulang lagi dari kelas 7. Harusnya dia naik kelas 9, tapi dia ngulang lagi kelas 7. Ternyata sudah dia coba pun, ya sudah bertumpuk masalahnya. Dia di situ pun akhirnya mukul temannya yang lain. Meskipun dia benar, tapi dia caranya salah. Ya, dia memukul temannya. Temannya melakukan pelanggaran tapi nggak mau ngaku, dia pukul. Ya, akhirnya apa? Dia dikeluarin lagi. Setelah dikeluarin, dia akhirnya sekolah di umum. Sekolah di umum, dia mendapati gurunya nggak layak untuk dicontoh. Ya, dan pelajarannya sering kosong. Dia sekarang stres di rumah, bingung ngapain. Nah, jangan sampai kalian mengalami hal yang sama. Ya, karena emosi sesaat, ya, karena jenuh melakukan hal-hal yang tidak baik, akhirnya merusak masa depannya sendiri. Sekarang mau pindah kemana dia? Bingung dia. Umurnya harusnya sudah kelas 1 SMA. Tapi dia nggak punya ijazah SMP. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk terus istiqomah. Ya. Dikuatkan untuk terus taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan taufik untuk terus bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga sampai akhir nanti kalian tahfidz camp ya, mendapatkan hasil yang baik dan kalian bisa istiqomah ya, hingga kalian besok naik kelas pun ya bukan naik kelas hasil pertolongan, tapi betul-betul kalian layak naik kelas. Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.